Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, 52 mana? Thumma afawna ankum. Di sini ada huruf mim yang bertasydid. Ini dibaca hunnah. Apa artinya hunnah? Hunnah itu artinya ada suara berdengung. Seperti thum, seperti itu ya. Jadi mimnya ini berdengung. Adapun panjangnya dengung yaitu dua ketukan atau dua harokat ya. Thum, seperti itu. Setelah habis dua ketukan baru ke harokat fathah. Thumma. Adapun kaidahnya hunnah itu kapan ada huruf mim atau huruf nun yang bertasydid. Jadi hurufnya ada dua, yaitu huruf mim seperti ini atau huruf nun dengan syarat bertasydid, itu dibaca hunnah atau dibaca ada suara berdengung. Adapun nadumnya hunnah itu wa hunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wan nuni idza masyudida. Untuk adik-adik teman-teman yang ingin mempelajari tentang nadum tajwid itu sudah kita bahas di episode ke-29. Untuk lebih pembahasannya lebih panjang tentang hunnah itu sudah kita bahas di episode ke-7. Kemudian di sini ada summa afau ya, fau. Di sini ada waw mati ya. Di mana waw mati ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ya, miring ya. Ya, kok miring. Afau, ini ada waw mati, di mana waw mati ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin atau len atau layin, cara bacanya lunak ya. Afau seperti itu. Adapun kaidahnya lin itu kapan ada huruf wawu yang mati seperti ini atau huruf ya yang mati seperti ini yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ada wawu mati didahului huruf yang berharokat fathah, ada ya mati didahului huruf yang berharokat fathah. Ini kaidahnya lin. Untuk membedakan ya matobi'i dan lin untuk huruf wawu ya. Dimana untuk matobi itu seperti ini, dimana ada wawu mati ya, sama-sama wawu mati. Yang membedakan matobi'i dan lin itu kalau untuk yang matobi'i itu ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah seperti ini. Jadi fungsinya wawu ini untuk memanjangkan bacaan. Jadi ada dua harokat panjangnya ya, mu. Sementara wawu untuk yang lin itu ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini bedanya ya, sama-sama ada wawu mati, untuk lin dia didahului huruf yang berharokat fathah. Untuk matobi ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian untuk ya yang mati, untuk yang matobi itu ini ada ya mati, di mana ya mati yang untuk matobi itu didahului huruf yang berharokat kasroh. Sama panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya. Ai. Ini untuk iya yang berfaedah untuk bacaan matobi. Sama ya matinya ya, ini juga sama ya matinya. Tapi untuk yang lin ini dia cirinya didahului huruf yang berharokat fathah. Itulah bedanya ya untuk yang matobi, ya mati atau wawu mati yang untuk lin, dan ya mati dan wawu mati yang untuk matobi. Kemudian di sini ada na, di mana na ini terbuat dari dua huruf, di mana dua huruf ini yaitu huruf nun ini berharokat fathah, kemudian ada alifnya ini ya. Atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i juga. Yaitu di mana hurufnya matobi'i itu ada tiga. Yang pertama ini ada alif.
Yang kedua ada ya mati, yang ketiga ada wawu mati. Ini untuk matobi'i ya. Dimana polanya matobi'i yang berupa alif itu kapan ada alif seperti ini yang didahului huruf yang berharakat fathah. Maka alif ini berfungsi untuk memanjangkan bacaan ya. Nah, ini alifnya matobi'i. Kemudian huruf matobi yang kedua itu berupa ya yang mati, di mana polanya untuk ya yang mati yang menjadi matobi itu ada ya mati didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi ya ini ya juga fungsinya untuk memanjangkan bacaan. Jadi ai seperti itu. Kemudian huruf matobi yang ketiga itu berupa huruf wawu yang mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharakat dhammah. Adapun fungsinya juga sama, di mana wawu mati ini juga fungsinya untuk memanjangkan bacaan, yaitu dua ketukan mu seperti itu. Kemudian di sini ada angkum. Ada non mati, di mana non mati ini berjumpa dengan huruf kaf. Ini bacaan ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Samar, di dalamnya ikhfa itu ada samar, juga ada dengungnya, yaitu ikhfa. Jadi bacaan ikhfa itu ada samar, juga ada dengung, campur jadi satu. Yang membedakan ikhfa antara samar dan dengung itu, dimana pembagian ikhfa itu ada tiga, yaitu ada kalanya yang namanya ikhfa a'la atau ikhfa akrob. Yang nomor dua ada ikhfa adna atau ikhfa ab'ad seperti ini. Yang nomor tiga ada ikhfa ausat ya. Untuk yang pertama itu namanya ikhfa a'la. Ini sudah kita bahas ya di episode keberapa ikhfa itu sudah kita bahas di episode ke-14 tentang pembagian ikhfa ya. Dimana ikhfa yang pertama itu namanya ikhfa a'la. Artinya a'la itu ikhfa yang tinggi. Artinya tingkat kesamarannya atau samarnya lebih tinggi atau lebih dominan daripada dengungnya. Itu artinya a'la ya. A'la itu artinya lebih tinggi. Jadi samarnya lebih tinggi dibanding tingkat dengungnya. Ada dengungnya cuma sedikit, yang kuat itu samarnya yang banyak. Itu namanya ikhfa a'la. Atau ikhfa akrob. Nah, seperti ini ikhfa a'la ya. Atau ikhfa akrob ya. Nama lain ikhfa a'la boleh dikatakan ikhfa akrob, itu artinya akrob itu dekat. Kalau dikatakan ikhfa akrob, ikhfa yang dekat itu dipandang dari tingkat dipandang dari segi makhorijul hurufnya, di mana huruf nun apabila bertemu dengan huruf ini ta, to, delta, maka itu dinamakan ikhfa akrob, di mana huruf nun apabila berjumpa dengan huruf ta ini, di mana huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf ta yaitu dihasilkan dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, maka yang dihasilkan bunyinya ini itu memang sangat berdekatan sekali ya. Dari langit-langit mulut bertemu dengan huruf ta di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, itu memang tetangga berdekatan ya, tonggone persis. Itu yang dikatakan ikhfa a'la, ikhfa akrob ya, dekat ya. Jadi bunyi yang dihasilkan kalau ikhfa a'la itu bunyi vokalnya NN. Jadi yang lebih kuat itu samarnya, wa antum, seperti itu. Kemudian yang nomor dua ini, contoh ini itu ikhfa a'la, ikhfa ini ikhfa adna atau ikhfa ab'ad ya. Kalau ikhfa yang nomor dua ini ikhfa adna, itu artinya adna itu rendah. Artinya rendah itu tingkat kesamarannya rendah. Yang lebih tinggi ini adalah tingkat dengungnya. Atau dibalik itu dengung lebih dominan daripada samarnya. Ya, ini untuk ikhfa adna. Jadi cara bunyinya ini yang lebih kuat itu dengungnya, angko, seperti itu. Atau nama lain ikhfa adna itu nama lainnya itu ikhfa ab'ad ya, ikhfa yang jauh. Kalau dipandang arti ikhfa jauh itu dipandang dari tingkat dipandang dari segi makhorijul hurufnya ya, dimana huruf nun ini di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut berjumpa dengan huruf kaf, yaitu berada di pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Ini makhraj keduanya ini sangat berjauhan. Inilah yang dikatakan ikhfa ikhfa ab'ad.
Kemudian yang ketiga ada namanya ifa ausat, di mana ifa ausat itu pertengahan, artinya ausat itu tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung, jadi pertengahan. Begitu pula makhrajul hurufnya juga tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat. Ini hanya mengulas sekilas tentang ifa ya, pembagian ifa. Untuk teman-teman yang ingin mendalami tentang seputar pembagian ifa, di mana ifa dibagi 3 itu sudah kita bahas di episode ke-14. Ini hanya mengulang sekilas saja. Kemudian di sini ada ang, ya bunyi vokalnya ng ya, ang seperti itu. Angkumi. Di sini ada mim mati berjumpa dengan huruf mim. Ini dibaca idgham misli ya. Artinya idgham itu mim ini, mim mati ini, mim yang awal dimasukkan ke huruf mim yang nomor 2 sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid, itu definisi idgham. Atau artinya idgham itu melebur. Jadi mim yang pertama ini dilebur ke huruf mim yang kedua, itu namanya idgham. Jadi huruf awal ini dilebur ke huruf yang nomor 2, itu namanya idgham. Adapun namanya misli, artinya misli itu sama ya. Sama apa? Sama huruf mim. Ini huruf mim berjumpa dengan huruf mim, itu namanya misli. Jadi ini namanya idgham misli ya. Untuk seputar idgham misli itu sudah kita bahas di episode ke-33. Jadi cara bacanya di sini adalah ada dengan 2 harokat ya, ada ya. Kumi itu ya. Kum seperti itu. Untuk nadhamnya apa? Untuk nadhamnya idgham misli, idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mislihi ka qaulihi idzahaba. Kemudian di sini ada mim ba'di, ada sini ada non mati berjumpa dengan huruf ba. Ini dibaca iklab ya. Apa artinya iklab? Iklab itu artinya mengganti. Mengganti, mana yang diganti ini ya? Jadi huruf nun ini, apabila ada huruf nun yang mati seperti ini, apabila berjumpa dengan huruf ba, maka huruf nun ini cara bacanya diganti dengan huruf mim. Ini diberi tanda mim kecil ini agar memudahkan bacaannya, bahwa ini cara bacanya itu nun mati ini diganti dengan huruf mim. Itu namanya iklab. Kata-kata diganti itu bahasa iklab itu artinya diganti ya. Bahasa Arab diganti itu iklab. Diganti yang bagaimana ini ya? Huruf nun ini diganti dengan huruf mim, sebab huruf nun mati ini berjumpa dengan huruf ba. Lah kata-kata diganti dengan huruf mim ini namanya iklab. Adapun diganti huruf mim ini itu hanya cara bacanya ya. Mim ba, bukan min ba tapi mim, diganti huruf mim. Nah, seakan-akan mim double mim seperti itu. Adapun cara penulisannya jangan diganti, tetap utuh non mati ya. Non mati berjumpa dengan huruf ba, diganti mim itu hanya cara bacanya saja. Mim ba dibaca iklab, alasannya ada non mati berjumpa dengan huruf ba. Adapun kaidahnya iklab, kapan ada tanwin atau non mati berjumpa dengan huruf ba maka dibaca iklab. Adapun nadhamnya ini wal qalbu indal ba'i mimman tuqira. Kemudian di sini ada ba'di, ada huruf ain mati, di mana huruf ain ini termasuk huruf halak, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan itu, atau yang lebih terkenalnya itu hurufnya idhar atau huruf-huruf yang dibaca jelas. Jadi apabila ada huruf halak atau huruf idhar yang mati, maka cara bacanya dibaca jelas. Ba'di jelas yang bagaimana? Jelas bahwa huruf ini keluar dari tengah tenggorokan. Ba'di. Adapun namanya idhar ini idhar halki, di mana nadhamnya wadhahir li harfi halki kasfah anah. Kemudian di sini ada dha, ada huruf dal, di mana huruf dal ini berharokat berdiri. Ini menunjukkan setiap ada huruf yang berharokat berdiri ini dibaca panjang ya. Seperti ini juga ada, ini juga ada ya. Dibaca 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Dha seperti itu.
boleh dikatakan atau dikatakan dibaca mad tabi'i, yaitu alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, atau alasannya ada huruf yang berharokat berdiri juga boleh, karena ini alifnya tidak ditulis ya. Kalau menjadi alasan ada alif didahului huruf yang berharokat fathah, maka akan timbul pertanyaan mana alifnya. Alifnya sebenarnya di sini ya, di depan huruf dzal. Ini untuk Al-Qur'an cetakan Indonesia, alifnya memang tidak ditulis di sini. Tapi kalau yang pengen tahu itu di Al-Qur'an cetakan Madinah, bahwa di situ ada alifnya di sini. Ada alif kecil menunjukkan bahwa dibaca panjang. Adapun sama, yaitu sama-sama dibaca panjang. Ini hanya persoalan rosem saja ya. Yaitu sama-sama dibaca mad tabi'i, yaitu satu alif atau dua harokat za, seperti itu. Kemudian di sini ada la'allakum ta, ada mem mati berjumpa dengan huruf ta, ini dibaca idhar. Ya, idhar apa? Ini idhar syafawi. Alasannya ada mem mati berjumpa dengan huruf ta, atau di mem matinya ini dibaca idhar ya. Artinya idhar itu jelas. Mem matinya dibaca jelas ya. Kum ta, seperti itu. Jangan dibaca samar atau ifa lah, seperti la'allakum ta, jangan. Tapi dibaca jelas la'allakum ta. Adapun namanya syafawi, itu huruf mem ini keluarnya berasal dari bibir ya. Adapun kaidahnya idhar syafawi kapan ada mem mati berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba. Huruf hijaiyah ada 28 dikurangi 2 yaitu mem dan ba, maka huruf idhar syafawi ada 26 ya. Yang ini nadumnya wa dhihir lada bakil hurufi kulliha. Kemudian udah habis. Kemudian di sini tashkurun, run ini dibaca mad arid li sukun. Alasannya dibaca mad arid li sukun, ada mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Mana mad tabi'inya ini ya, ru itu ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah. Nah, ini juga ada mad tabi'i yang berubah huruf wawu ya, sama. Akan tetapi mad tabi'i ini memang hukum awal ru mad tabi'i. Apabila mad tabi'i ini digabung dengan huruf nun yang diwakafkan ini, maka bukan mad tabi'i lagi, melainkan menjadi mad arid li sukun ya. Dikatakan mad arid li sukun, alasannya ada mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Jadi semua bacaan mad baik seperti ini, mad arid li sukun, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad iwad, mad tamkid, mad selah, yang qasirah, yang tawilah, mad lazim, yang harfi, yang mutsaqal, yang ya, mad lazim yang harfi atau yang kilmi, baik yang mutsaqal atau yang mukhaffaf. Semuanya itu mad tangkin ya, mad bada, semuanya itu terbuat dari mad tabi'i dulu seperti ini ya. Jadi run mad tabi'i dulu berjumpa dengan huruf yang diwakafkan, maka menjadi mad arid li sukun. Ini nadumnya wa iyakun qad arada sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Kita bahas makhrijul hurufnya. Untuk huruf sa. Huruf sa ini keluarnya huruf berasal dari sa, do, dal, sa, yaitu berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ya, sa ya. Sa, si, su, bes, su, san, sani, sas, naminal, mus, nima, si, sa, sani, sa. Itu makharijul hurufnya huruf sa, yaitu di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Kok langit mulut? Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ya Allah. Sifatnya huruf ya, yang jarang yang kita bahas ya. Sebenarnya sifatnya huruf itu di mana ya? Itu sudah kita bahas di episode ke-28 ya. Kita bahas sifatnya huruf. Untuk huruf sa, fahassahu sahsun sakat. Huruf sa ini itu sifatnya satu, mempunyai sifat hamas ya. Yaitu ada suara nafas yang keluar dari mulut ya, hamas ya. Sa, as, seperti itu. Kalau disukunkan ada nafas atau angin yang keluar dari mulut, as, seperti itu. Terus sifatnya yang kedua, baju di toko akad tidak ada. Yang kedua huruf sa ini masuk ke sifatnya yang kedua, masuk ke rohwah atau rifah ya, sa.
Jadi tidak ada, artinya riwayat tidak mengalir atau tidak ada nafas suara tertahan. Tidak ada suara tertahan, itu rohwah ya. Kemudian yang ketiga dia masuk ke istilah, masuk ke istifal ya. Masuk ke istifal, tidak ada suara naik ke langit mulut. Yang keempat dia masuk ke invitah, tidak ke itbaq. Sementara yang kelima dia masuk ke ismat. Jadi sifatnya ada tiga, satu ada lima, satu ada hamas, dua rohowah, tiga istifal, empat invitah, lima ismat. Itu huruf fa. Kemudian huruf mem, keluarnya huruf berasal dari huruf mem itu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya. Mama kita bilang huruf mem ya, seperti ulang-ulang terus, di mana kedua bibir itu ditempati tiga huruf, yaitu huruf mem, huruf ba, dan huruf wawu. Yang membedakan untuk huruf mem dan huruf ba ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat ya. Kita bilang ma, kita bilang ba, kedua bibir kita rapat dulu. Sementara untuk huruf wawu ini sama, yaitu di kedua bibir. Yang membedakan huruf wawu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Untuk sifatnya huruf mem, huruf mem itu sifatnya yang pertama dia masuk ke fakhasahu sahsun sakat, dia masuk ke jahar ya. Yang pertama sifatnya jahar ma ya, tidak ada nafas yang keluar dari mulut am ya. Kemudian baju ditukakat lan umar, sifat mem yang kedua dia masuk ke bainiyah ya. Bainiyah itu pertengahan antara syiddah dan rohwah, itu bainiyah. Jadi dia tidak terlalu tertahan, juga tidak terlalu mengalir, itu huruf mem sifatnya yang kedua masuk ke bainiyah. Kemudian huruf mem yang ketiga dia masuk ke istifal ya. Tidak ada suara naik ke langit mulut. Pokoknya istifal itu selain hurufnya khusadatin kit ya, selain itu huruf yang khusadatin kit itu huruf isti'la. Nah, lawan dari isti'la itu istifal ya. Jadi selain huruf ya, huruf hijaiyah 28 yang masuk huruf sifat isti'la khusadatin kit itu, selebihnya berarti masuk ke istifal. Termasuk huruf mem ini sifatnya yang ketiga yaitu istifal. Kemudian sifat mem yang keempat dia masuk ke invitah ya. Invitah ada suara terbuka, bukan masuk ke inbak. Kemudian yang kelima dia masuk ke famaba lana roifa maba, dia masuk ke idlaq ya. Sifatnya huruf mem yang kelima dia masuk ke idlaq. Jadi ada lima, yang pertama jahar, yang kedua bainiyah, yang ketiga istifal, yang keempat invitah, yang kelima idlaq. Kemudian huruf ain. Huruf ain ini makharijul hurufnya atau keluarnya huruf berasal dari ain. A ya. Ain itu makharijul hurufnya ain itu berasal dari tenggorokan bagian tengah ya. A ya. Ya. Naminal mu'ni itu huruf ain ya. Untuk apa ya? Untuk sifatnya huruf ain. Huruf ain yang pertama fahassahu sahsun sakat, dia masuk ke jahar, yaitu tidak ada nafas atau angin yang keluar dari mulut ya, masuk ke jahar. Ya. Kok kandel apa gitu? Sebentar ya. Yang pertama dia masuk ke jahar, tidak ada di hamas ya. Fahassahu sahsun sakat ya. Huruf ain itu masuk ke jahar, yaitu tidak ada nafas yang keluar dari mulut atau ada
tertahannya nafas ya. Kemudian a ya seperti itu. Huruf ain sifatnya yang kedua, baju ditukarkan, dia masuk ke bainiyah lagi atau tawasud, yaitu tawasud itu tidak syiddah, antara syiddah dan rokhawah ya. Lan Umar. Kemudian sifatnya huruf ain yang keberapa? Yang ketiga. Itu dia masuk ke istifal. Nah, pokoknya istifal itu selain khussadzatin kid berarti dia masuk ke istifal. Yang keempat dia masuk ke invitah. Yang kelima dia masuk ke ismat ya. Lanaro ya. Fama ba ya. Dia masuk ke ismat. Kemudian huruf fa. Huruf fa ini keluarnya huruf yaitu berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas ya. Fa hanya bibir bawah saja ya. Fa ya. Fa fi fu bef fu fa fa ni faf na minal mufni ma fi fa fa ni fa. Nah itu untuk sifatnya huruf fa, dia fahas langsung sakit, dia masuk ke hamas. Jadi huruf fa ini yang pertama sifatnya hamas, kemudian yang kedua dia masuk ke rokhawah, yang ketiga dia masuk ke istifal, yang keempat dia masuk ke invitah, yang kelima dia masuk ke idlaq. Jadi sifatnya huruf fa ada 5. Kemudian huruf au ya. Huruf au ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang wa ya. Wa wi wu pe wu wa wa ni wa na minal muni ma wi wa ni wa. Untuk huruf wawu ini mempunyai sifat wawu fahasahu sansun sakat. Dia masuk ke hamas tidak ada, berarti masuk ke jahar ya. Huruf wawu itu punya sifat satu yang pertama jahar, yang kedua masuk ke rokhawah, yang ketiga masuk ke istila, yang keempat dia masuk ke invitah, yang kelima dia masuk ke ismat untuk huruf wawu ya. Rata-rata huruf itu punya sifat 5 ya. Yang paling banyak itu huruf apa itu ya? Huruf ra. Huruf ra itu di samping dia mempunyai 5 lawan sifat huruf, juga ditambah 2 yaitu masuk ke inhiraf, juga dia masuk ke takrir. Itu huruf ra. Yang sifat huruf yang paling banyak itu huruf ra, itu ada 7 ya. Dan huruf nun. Huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari nun, dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Nah ya, nani nuben nunan naninan naminal munni maninan naninan. Untuk huruf ain tadi sudah, huruf nun juga sudah. Untuk huruf kaf. Huruf kaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah yaitu kaf. Di mana pangkal lidah itu ditempati 2 huruf yaitu huruf kaf dan huruf qaf ya. Ka ya. Kaki kubek kukang kanikak naminal mukni makika kanika. Untuk huruf kaf punya sifat yang pertama dia masuk ke hamas, nomor 2 dia masuk ke syiddah ada tertahan, nomor 3 dia masuk ke istifal, nomor 4 dia masuk ke invitah, nomor 5 dia masuk ke ismat. Itu huruf kaf itu hurufnya sifatnya ada 5. Huruf mim tadi, huruf mim sudah, huruf nun juga sudah, huruf ba ya. Huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya, ba. Babi bu bab bu bam bani bab naminal mubni ma bi bam bani ba. Untuk huruf ba, sifatnya huruf ba yang pertama dia masuk ke jahar, yang kedua dia masuk ke syiddah, yang ketiga dia masuk ke istifal, yang kelima dia masuk ke invitah, yang kelima dia masuk ke idlaq, yang keenam dia masuk ke qalqalah. Jadi sifatnya huruf ba ada 6.
Huruf ain sudah huruf dal ya. Huruf dal ini keluarnya huruf berasal dari huruf dal. Berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Dan tin tu bende tu dan tani tante naminal mudni mati dan tanita. Untuk huruf dal punya sifat yang pertama dia masuk ke jahar, yang nomor dua dia masuk ke baju di tokak, masuk ke syiddah, yang ketiga dia masuk ke istifal, yang keempat dia masuk ke invita, yang kelima dia masuk ke ismat, dan yang keenam dia masuk ke kolkolah ya. Kemudian huruf dal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ya. Za zi zu pez du zan dani zaz naminal muzni madhi zani zan. Untuk huruf dal ini sifatnya yang pertama dia masuk ke jahar, yang kedua dia masuk ke rohowah ya, yang ketiga masuk ke istifal, yang keempat dia masuk ke invita, yang kelima dia masuk ke ismat. Untuk huruf lam ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Lam la li lu bel lu lal li lal naminal mulni malilan lanila. Untuk huruf kaf tadi sudah, yaitu berada di pangkal lidah. Untuk huruf lam ujung lidah menjelang mulut. Untuk huruf ain berasal dari ke tengah tenggorokan. Lam juga sudah, kaf sudah, mim juga sudah. Dimana huruf kaf ini berasal dari pangkal lidah. Huruf mim dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Untuk huruf ta belum. Huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, ta ya. Ta ti tu bet tu tan tani tat naminal mutsni mati tan tanita. Untuk huruf ta sifatnya itu masuk ke fahas sasun sakat, dia masuk ke hamas ya teman, dia masuk ke hamas, yang kedua dia masuk ke syiddah, yang ketiga dia masuk ke istifal, yang keempat dia masuk ke invita, yang kelima dia masuk ke ismat ya. Untuk huruf shin ini keluarnya huruf berasal dari syaya, keluar dari tengah lidah ya, sya ya. Sya shi shu besh shu shan shani shash naminal mushni mashi shani sha. Untuk huruf sin ini mempunyai sifat yang pertama dia masuk ke sifat hamas, yang nomor dua dia masuk shin sya, masuk ke rohowah, yang ketiga dia masuk ke invitah, yang keempat dia masuk ke yang ketiga masuk ke istifal, yang keempat masuk ke invitah, dan yang kelima dia masuk ke ismat. Juga yang keenam ini ada 6 sifatnya, itu masuk ke yang lebih dominan ya, masuk ke tafashi ya. Tafashi itu artinya ada suara tersebar ya. Sya ash seperti gusah pitik ya. Sya itu tafashi, ada suara tersebar. Dan huruf kaf tadi sudah berasal dari pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Untuk huruf ra ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Ra ri ru rurar naminal murni marirar. Tuh huruf ra ini ya tadi, yaitu huruf yang sifatnya paling banyak ya, ada 7. Yang pertama dia ra, dia masuk ke jahar, yang kedua dia masuk ke bainiyah, yang ketiga dia masuk ke istifal, yang keempat dia masuk ke invitah, yang kelima dia masuk ke idlaq, yang kelima dia masuk ke inkhiraf,
Yang ketujuh dia masuk ke takrir ya, itu ro. Kemudian huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah bentuk langit-langit mulut ya. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.